आपके बच्चे में प्रॉब्लम है. Your child has Down syndrome. And specialists. Summer, wait. Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Oke, berjumpa lagi bersama saya, Klik Sinema TV. Nah, kali ini saya akan merangkum sebuah film India yang berjudul Mimi. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang mengisahkan tentang seorang artis lokal yang rela menjadi ibu pengganti atau yang biasa kita kenal dengan sewa rahim. Namun dalam perjalanan waktu, anak yang sedang dikandungnya didiagnosa mengalami kelainan genetik. Oleh karena itu, orang yang menyewa rahimnya tidak menerima anak tersebut. Bagaimanakah ia bisa keluar dari masalah ini? Terlebih karena ia telah berbohong kepada orang tuanya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Diceritakan bahwa ada sepasang suami istri dari Amerika bernama John dan Summer. Mereka adalah pasangan dari keluarga kaya, namun tidak memiliki anak karena Summer mandul. Suatu hari mereka ke India, tepatnya di Rajasthan, untuk mencari seorang ibu pengganti yang mau melahirkan anak untuk mereka. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Banu dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Karena besarnya uang yang akan diterima Banu, akhirnya ia bersedia menolong mereka. Awalnya Banu mengantar mereka dan memperlihatkan seorang wanita tua renta. Namun pasangan tersebut menolaknya. Mereka menginginkan seorang wanita muda yang sehat dan bersemangat, agar bayi yang akan dilahirkan nanti juga sehat. Lanjut, pada suatu kesempatan terjadilah sebuah pertunjukan tarian. Di saat itu pasangan Amerika tersebut kepicut dengan seorang gadis bernama Mimi. Gadis cantik tersebut merupakan seorang artis lokal yang selalu tampil di setiap kali acara. Karena ketertarikan mereka terhadap Mimi, pasangan tersebut lalu mengatakan kepada Banu agar meyakinkan Mimi sebagai ibu pengganti mereka. Di akhir acara, Banu lalu mendatangi Mimi. Ia berpura-pura sebagai salah satu fansnya Mimi dan menawarkan tumpangan. Di dalam mobil, Banu coba membuka perbincangan tentang seorang ibu. Ia berkata bahwa menjadi ibu adalah sebuah anugerah terindah yang tak pernah dirasakan oleh seorang pria. Sesampainya mereka di rumahnya Mimi, ia lalu mengatakan bahwa ada pasangan orang Amerika tertarik padanya dan ingin menyewa rahimnya untuk melahirkan anak bagi mereka. Namun sejenak Mimi merasa ia sedang dipermainkan, lalu menampar Banu. Lanjut, setelah kejadian semalam, Banu tetap berusaha untuk meyakinkan Mimi. Ia terus mengikuti kemana Mimi pergi. Di sana ia lalu menjelaskan bahwa zaman sekarang untuk menjadi seorang ibu pengganti tanpa harus berhubungan badan layaknya suami istri. Mimi hanya menyediakan rahimnya untuk dibuahi, lalu mereka akan membayar sewa rahim. Namun karena cita-cita Mimi ingin menjadi seorang artis terkenal, ia lalu menolaknya dan pergi dari hadapan Banu. Tetapi langkahnya terhenti ketika Banu menyampaikan besaran bayaran yang akan Mimi terima. Keesokan harinya, Mimi coba menjelaskan permintaan tersebut kepada sama sahabatnya. Namun, ia ditentang keras oleh sahabatnya. Tetapi Mimi berpikir bahwa impiannya menjadi artis tak pernah terwujud. Ditambah lagi bayaran yang ia terima saat manggung sangat kecil. Oleh karena itu, tidak ada salahnya ia menerima tawaran tersebut. Apalagi mereka bersedia membayarnya sangat mahal. Singkat cerita, mereka lalu bertemu dengan pasangan Amerika tersebut. Di sana mereka kepicut dengan ketampanan si John. Namun pembicaraan mereka ternyata dimengerti oleh istrinya si John. Ia lalu mengatakan bahwa mereka hanya ingin menyewa rahimnya tanpa harus berhubungan badan dengan suaminya. Summer lalu menjelaskan tujuan mereka dan siap membayar 20 lak dan segala kebutuhan jika Mimi bersedia menjadi ibu pengganti anak mereka. Mendengar besarnya bayaran tersebut, Mimi akhirnya bersedia. Lanjut, mereka akhirnya membawa Mimi untuk pemeriksaan kesehatan.
Dan setelah itu dilakukan penyuntikan sel sperma ke dalam rahimnya, serta menandatangani perjanjian. Sebulan lebih lamanya, Mimi mendapatkan kabar baik. Akhirnya mereka bersama-sama melakukan pemeriksaan di dokter kandungan. Dan hasilnya, Congratulations. Huh? She is pregnant. karena pasangan tersebut akan kembali ke Amerika untuk bekerja, oleh karena itu Banu ditugaskan untuk menjaga Mimi. Mereka masing-masing lalu diberikan sejumlah uang oleh pasangan Amerika tersebut. Lanjut, hal itu tak serta-merta membuat Mimi bahagia. Ia kini berpikir keras bagaimana caranya harus berkata kepada ayah dan ibunya. Namun, sama sahabatnya lalu menawarkan Mimi agar tinggal di rumahnya. Lanjut, pada suatu kesempatan, Mimi mendatangi kedua orang tuanya. Di sana ia terpaksa harus berbohong kepada ayah dan ibunya bahwa dalam 9 bulan ke depan ia akan pergi syuting pembuatan film. Sang ayah merasa bangga karena anaknya akan menjadi artis terkenal, namun tidak bagi ibunya. Sang ibu merasa khawatir akan keselamatan anaknya, namun akhirnya ia menyerahkan keputusan itu kepada suaminya. Singkat cerita, Mimi dan Banu akhirnya memutuskan tinggal di rumahnya sama. Di tempat itu Banu harus berpura-pura menjadi istrinya Mimi demi nama baiknya. Namun sebenarnya Banu telah memiliki seorang istri di New Delhi. Hari berganti hari, bulan terus bertambah. Terlihat perut Mimi kian membesar. Dan tiba di suatu hari, pasangan orang Amerika datang. Mereka ingin melihat kondisi Mimi sekaligus melakukan pemeriksaan. Keesokan harinya pasangan tersebut mendatangi dokter dan ingin mengetahui hasil pemeriksaan. Dan hasil pemeriksaannya adalah आपके बच्चे में प्रॉब्लम है. Your child has Down syndrome. Medical care and specialists. mendengar bahwa anak mereka yang sedang dikandung Mimi memiliki kelainan genetik. Summer merasa sangat terpukul. Ia ternyata tak ingin membesarkan anak yang memiliki gangguan mental. Sang suami coba meyakinkan dia, namun tetap saja Summer tak mau mendengarnya. Banu yang mendengar bahwa mereka tidak akan mengambil anak dan memelihara bayi tersebut, ia pun marah. Ia lalu memohon agar mereka tetap memelihara bayinya, namun pasangan tersebut tetap tak mau. Singkat cerita, Banu akhirnya mendatangi Mimi. Di sana ia sejenak terdiam, seolah turut merasakan penderitaan yang akan dirasakan Mimi. Dan di saat itu juga ia harus memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. पता चला बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ? पता नहीं। बच्चे इसके अंदर है बानू। Seketika itu juga Mimi memutuskan untuk mencari keberadaan John dan Summer. Mereka lalu mendatangi hotel di mana pasangan tersebut nginap. Namun apa mau dikata, pasangan tersebut telah berangkat ke Amerika. Lanjut, mereka akhirnya memutuskan ke rumahnya Mimi. Di sana Mimi lalu mengatakan sejujurnya kepada kedua orang tuanya. Seketika itu juga ayah dan ibunya merasa sangat terpukul lalu memarahinya. शर्म से मर जाएंगे हम तो। खत्म कर दिया तुमने पूरे परिवार का नाम बेटा। Di saat itu juga mereka menanyakan ayah dari bayi tersebut. Lalu secara terpaksa Banu mengiyakan apa yang dikatakan Mimi, bahwa ia adalah ayah dari bayi tersebut. Sang nenek akhirnya coba meredakan ketegangan tersebut, lalu meminta Mimi agar tetap menjaga kandungannya. Singkat cerita, hari-hari hidup Mimi dipenuhi dengan rasa penyesalan. Ia merasa tak memiliki arah dan tujuan hidup. Namun Banu dan sahabatnya tetap memberikan dukungan kepadanya. Banu yang merasa kasihan apa yang sedang dialami Mimi, lalu memutuskan untuk tinggal bersamanya. Lanjut, suatu malam Mimi merasa bahwa ia akan melahirkan, dan dengan segera mereka membawanya ke rumah sakit terdekat. Di sana ia mempertaruhkan nyawanya demi sang anak, dan tiba-tiba terdengar tangisan seorang bayi. Tak lama kemudian, salah satu dokter menyampaikan bahwa bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Sama akhirnya secara diam-diam bertemu dokter dan menanyakan kondisi bayi tersebut. Ia merasa khawatir karena diagnosa waktu pemeriksaan sebelumnya menyatakan bahwa ada masalah dengan bayi tersebut.
Namun seketika itu juga dokter mengatakan bahwa bayi terlahir normal dan tidak ada tanda-tanda kelainan padanya. Di sisi lain, Mimi tersadar lalu menggendong bayinya. Ia seakan menyesal karena sempat menolak kehadiran bayi tersebut. Lanjut, kedua orang tuanya merasa sangat kagum melihat bayi mungil di hadapan mereka. Mereka seakan tak percaya bahwa itu adalah anaknya Mimi. Namun karena saking bahagianya, mereka lalu memaafkan semua kesalahan Mimi dan mengabadikan kebahagiaan mereka dengan foto bersama. Singkat cerita, mereka lalu kembali ke rumah. Di sana mereka membesarkan bayi tersebut dengan kasih sayang, lalu menamainya dengan nama Raj. Dan sejak saat itu, kehidupan Mimi kembali berubah. Ia kini telah menjadi seorang ibu. Di sisi lain, Banu yang telah lama tak pulang ke rumahnya lalu ditelepon oleh istrinya. Sang istri terlihat marah karena Banu tak memberi kabar. Namun Banu berusaha berbohong bahwa ia masih bersama dengan pasangan orang Amerika. Singkat cerita, di suatu kesempatan terlihat ada dua orang wanita yang sedang mencari Banu. Ya, mereka adalah ibu dan istrinya. Mereka sejenak kaget mendengar bahwa Banu kini mempunyai seorang istri bernama Mimi. Dengan segera mereka mendatangi rumahnya Mimi. Banu yang mengetahui kedatangan ibu dan istrinya lalu berusaha sembunyi, namun diketahui oleh istrinya. Istrinya lalu mengatakan bahwa Banu telah menikah dan dia adalah istri sahnya. Seketika itu juga terjadilah kekacauan. Kedua orang tuanya Mimi semakin dibuat bingung dengan kejadian tersebut. Karena tak ingin masalahnya diperpanjang, Mimi akhirnya mengatakan bahwa Banu bukanlah suaminya. Dan Sama berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya. Setelah mendengar semuanya itu, sang ibu lalu bertanya siapa dari bayi ini. Dan Mimi lalu mengatakan bahwa dia adalah ibunya. तुम्हारा नाती हमारा राज. Singkat cerita, Raj akhirnya diterima di keluarga tersebut. Mereka mengasuh dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Bulan demi bulan, tahun terus berganti. Kini Raj telah tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang tampan. Ia dijadikan sebagai penghibur bagi Mimi dan kakek neneknya. Singkat cerita, di suatu kesempatan, Mimi kembali lagi ke kehidupan awalnya. Ia dipanggil untuk mengisi sebuah acara, dan terlihat Raj juga turut menari bersamanya. Lalu momen tersebut direkam oleh sahabatnya. Lanjut, Raj kini benar-benar menjadi penghibur bagi keluarganya. Orang tuanya Mimi sangat terhibur dengan kehadiran Raj di tengah mereka. Seolah mereka sudah melupakan masa-masa kelam kehidupan mereka. Dan tiba di suatu hari selepas jalan-jalan, Raj berlari mendahului Mimi ke rumahnya. Secara tak terduga di sana ada John dan istrinya. दादी ये कौन है? Samar lalu mendekat dan mengelus Raj. Dan tiba-tiba Mimi datang. Ia tak menyangka ada si John dan istrinya. Samar lalu meminta maaf atas semua kesalahan mereka. Namun Mimi menolaknya. Ia dengan tegas mengatakan bahwa itu anaknya, bukan anak si John ataupun Samar. किस मुंह से कह रही है तेरा बच्चा है? हैं? No, no. Mother is me, not you. Dari penjelasan Samar, ternyata mereka melihat Raj dalam sebuah postingan video di Facebook. Oleh karena itu mereka datang ingin mengambil Raj. Namun tetap saja Mimi menolaknya. Ia berkata bahwa mereka tidak lagi mempunyai hak atas Raj, karena mereka telah menolaknya sejak dalam kandungan saat Raj dinyatakan memiliki kelainan genetik. Mimi akhirnya mengusir John dan istrinya pergi dari rumah mereka. Malam harinya Mimi terlihat begitu sedih. Ia bahkan hanya menatap Raj yang sedang menunjukkan hasil karyanya. Di saat itu Raj menanyakan apa yang ibu pikirkan. Raj berpikir bahwa ibunya tak menyukai gambarnya. Namun di saat itu juga Mimi bertanya apakah Raj akan pergi tinggalkan dirinya. Raj lalu berkata bahwa tidak akan pernah. Keesokan harinya ketika sedang duduk mendiskusikan hal tersebut, mereka dikagetkan lagi dengan kedatangan si John dan istrinya. Pasangan tersebut membawakan mainan untuk Raj. Samar lalu berkata bahwa Raj adalah harapan terakhir mereka, karena memang ia tak akan pernah bisa melahirkan seorang anak. Namun tetap saja Mimi tak mau.
Ketika ingin mengusir mereka, tiba-tiba saja Raj datang. Melihat permainan yang dibawakan oleh si John dan istrinya, Raj pun merasa senang. Karena Mimi tetap pada pendiriannya, John lalu mengancam akan menempuh jalur hukum. Namun Banu tak tinggal diam. Ia lalu bergegas menemui mereka dan berkata bahwa ia akan membantu Mimi dan siap melawan jika memang nanti diproses secara hukum. Singkat cerita, mereka akhirnya menyiapkan seorang pengacara. Namun setelah membaca perjanjian tersebut, sang pengacara tak bisa berbuat banyak karena di situ tertulis secara jelas bahwa hak asuh anak tersebut secara hukum ada di pihaknya si John dan Summer jika mereka melunasi kesepakatan tersebut. Sang pengacara berusaha menolong mereka, namun harus membutuhkan biaya yang sangat besar. Lanjut, Mimi yang mendengar itu semakin dibuat tak berdaya. Ia seakan merasa sangat kehilangan. Di saat itu juga Banu siap membantunya, walaupun harus menjual mobilnya. Dan sang ayah juga bersedia menjual rumah demi nasib cucu mereka. Namun seketika itu juga Mimi berkata bahwa Raj harus ke Amerika. Serentak membuat semuanya kaget tak percaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Di malam itu terasa seperti duka meliputi keluarga tersebut. Tangis haru tak terbendung lagi oleh ayah dan ibunya Mimi. Karena keesokan harinya Raj akan pergi ke Amerika bersama John dan istrinya. Singkat cerita, keesokan harinya, sebelum pergi Raj dimandikan oleh ibunya, mungkin untuk terakhir kalinya. Begitupun dengan kakek dan neneknya. Di sisi lain, Mimi yang sedang melihat lukisan anaknya tak bisa lagi menahan tangis di wajahnya. Namun seketika itu juga Raj datang sambil memanggil namanya dan bertanya apakah ibu tak ikut dengannya. Mimi lalu berbohong bahwa ia akan menyusul karena ia harus tampil di sebuah acara. गुड बॉय बनना है। Singkat cerita, dengan terpaksa dan penuh rasa haru, mereka akhirnya membawa Raj bertemu John dan istrinya. Sesampainya mereka di sana, Summer dengan senyum berkata bahwa Raj adalah anaknya Mimi karena mereka telah memiliki seorang putri. Diceritakan bahwa gadis kecil tersebut mereka temukan di sebuah panti asuhan saat mereka kembali dari rumahnya Mimi. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak tersebut dan mereka menyerahkan Raj sepenuhnya kepada Mimi. तुम्हें राज के साथ देखकर क्या रियलाइज क्या है? तुम्हारा होना भी जरूरी नहीं है। Dan filmnya pun berakhir. Oke, sekian saja cerita singkat film Mimi. Bagaimanakah perasaan teman-teman setelah menonton film ini? Bagi saya ada banyak makna yang terkandung di dalam film ini. Berbahagialah mereka menjadi ibu, karena menjadi seorang ibu merupakan anugerah terindah di dunia ini. Dan karena itu jangan pernah berpikir untuk menggugurkan bayi yang tak berdosa. Sayangi dia apapun kondisinya, karena ia hadir atas dasar kemauan dan cinta kita. Oke, sekian saja dari saya. Untuk teman-teman, silakan tuangkan perasaan dan apapun yang ingin teman-teman katakan mengenai film ini di kolom komentar. Dan jika suka dengan videonya, seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tak ketinggalan update terbaru dari saya. Oke, sekian dan terima kasih.